Halo Auto Lovers! Berkat tampangnya yang utilitarian, mobil ini bersanding dengan Mercedes-Benz G-Class menjadi lambang kendaraan maskulin yang tidak takut kemana saja. Meski telah memiliki generasi baru yang jauh lebih modern, banyak dari penggemar setianya masih gagal move on dari bentuk Defender yang masih mengotak kaku ini. Kendati demikian, bentuknya sederhana itu ternyata tidak dibuat dengan sederhana. Serangkaian proses dilalui untuk menghasilkan satu kendaraan yang ikonik. Penasaran? Yuk simak videonya. Berawal dari masa pasca Perang Dunia Kedua, Land Rover mencoba meyakinkan pasar kembali dengan produk serbaguna. Mereka kemudian mengadaptasi konsep Jeep Willys sebagai kendaraan serbaguna berpenggerak 4 roda. Akhirnya di awal tahun 1948, Defender sebagai generasi pertama yang biasa disebut dengan Land Rover Series 1 meluncur di ajang Amsterdam Auto Show. Dengan mengusung mesin 1600 cc bertenaga 50 PS, mobil ini sukses memikat banyak konsumen. Bagaimana tidak, meskipun terlihat sederhana, proporsi yang mengotak serta lampu yang membulat, Series 1 memiliki kapabilitas off-road di atas rata serta terbukti tangguh. Belum lagi, ia juga ditawarkan dalam beberapa pilihan bentuk bodi dan wheelbase. Kini, Land Rover baru saja merilis generasi terbaru dari Defender tahun 2020 silam yang berbentuk jauh lebih modern. Tapi banyak juga yang masih mengidolakan bentuk boxy generasi sebelumnya. Nah, untuk mengobati kerinduan pada model yang telah diskontinu tahun 2016 silam itu, kita bakal jalan-jalan ke pabrik Land Rover yang terletak di Solihull sebelah barat Inggris. Fasilitas produk seluas 121 hektar tersebut merakit banyak model Land Rover dan Jaguar yang masih satu grup, termasuk Defender. Di sanalah sebuah plat bodi yang telah dicetak dengan molding khusus memulai perjalanannya sebagai kendaraan siap tempur di segala medan. Di atas konveyor yang berjalan pelan, plat-plat bodi tersebut dirangkaikan bagian per bagian oleh beberapa karyawan dibantu dengan alat-alat khusus. Mereka merakit bodi tersebut sesuai dengan pesanan konsumen yang dapat memilih bodi style bermacam-macam, mulai dari double cabin ataupun SUV sasis panjang dan pendek. Uniknya dibanding mobil-mobil modern lain, proses perakitan bodi ini bisa dibilang masih tergolong tradisional dengan banyaknya campur tangan manusia yang dilengkapi alat-alat sederhana. Belum lagi, plat bodi yang sedari tadi kelihatan terpisah-pisah per panelnya, yang mana itu bukanlah hal yang lazim ditemukan di perakitan mobil modern. Meski begitu, kualitasnya dijamin dapat menyaingi mobil yang dirakit dengan metode robotik. Selepas itu, bodi mobil yang sudah mulai terbentuk dihaluskan dari gram-gram halus bekas pemotongan yang kemungkinan mengganggu proses pengecatan. Selain itu, tahap ini juga memastikan permukaan bodi tidak bergelombang. Setelah dicat sempurna, bodi tersebut kemudian dipindahkan ke assembly line berikutnya untuk melalui salah satu proses terpenting dalam perakitan Defender. Apalagi kalau bukan pemasangan sasis. Maklum, mobil ini masih menganut sasis leather frame, di mana rangka bodi didudukan pada batang sasis berbentuk seperti tangga ini. Tentu dengan alasan daya guna sasis ini lebih heavy duty dibanding sasis monocoque, meski mengorbankan kenyamanan serta kestabilan. Tapi pembeli Defender tentu tidak mempermasalahkan hal itu. Yang penting, tangguh serta hati tak perlu khawatir melibas medan buruk. Balik lagi ke pabrik, puluhan karyawan bertugas mengencangkan sasis-sasis tersebut selama menunggu mesinnya tiba
dari bagian pabrik lainnya. Ngomongin soal mesin, Defender ini punya beberapa varian dapur pacu antara diesel dan bensin. Uniknya, selain mesin dari Land Rover sendiri, ada opsi mesin yang disuplai oleh BMW untuk berbahan bakar bensin, serta oleh Ford bagi yang berbahan bakar diesel. Selain itu, terdapat juga opsi mesin yang berkonfigurasi unik, yaitu 5 silinder segaris. Tapi, itu semua tidak seberapa dibanding varian paling powerful yang berkapasitas 5.000 cc. Mesin tersebut mampu memuntahkan tenaga hingga 400 horsepower dan torsi 515 Nm. Tenaga fantastis tersebut membuatnya dapat mencapai kecepatan 100 km per jam hanya dalam 5,6 detik. Angka yang tentunya sangat impresif bagi mobil yang bentuknya melawan aerodinamika. Berikutnya, mesin tersebut kemudian disatukan dengan sasis yang telah tertaut dengan sistem penggerak 4x4 yang telah diakui ketangguhannya di seluruh dunia. Tak heran kalau mobil ini dijuluki sebagai mobil yang bisa pergi kemana saja, tak peduli seberat apapun medannya. Lihat saja aksinya, permukaan jalan berbatu kasar yang tergolong off-road ringan sampai permukaan berlumpur licin yang merupakan medan berat bukanlah rintangan berarti bagi Defender. Bahkan, saat diperhadapkan dengan genangan ekstrim pun, tak sedikit pun mobil ini membuat khawatir. Eits, sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol jempol ke atas, subscribe serta nyalakan loncengnya. Sementara itu di pabrik, karyawan lain merakit sistem elektrikal yang dibutuhkan interior mobil ini. Proses ini juga terbilang tidak lazim. Itu karena kabel-kabel tersebut dirakit di satu panel tersendiri yang terpisah dari keseluruhan bodi. Setelah itu, barulah dashboard dari mobil ini diturunkan oleh sebuah robot dan dibantu oleh beberapa karyawan. Sebagai tahap akhir perakitan, seluruh bagian kemudian digabungkan satu persatu. Mobil pun dipindahkan ke fasilitas pengujian untuk mengetahui ada tidaknya kecacatan pada mobil yang baru selesai dirakit ini. Salah satunya adalah pengujian kebocoran. Barisan Defender baru grass dari lini perakitan dijalankan melalui terowongan, di mana kendaraan akan disemprotkan air bertekanan tinggi sebagai simulasi cuaca buruk. Apabila dinyatakan lulus, mobil tersebut dinyatakan telah siap untuk dikirimkan kepada si pemilik barunya. Dengan pemiliknya nanti, Defender ini siap melalui berbagai medan sulit, menerjang segala kemungkinan yang tidak dapat dilalui mobil lain dengan mudah. Meskipun sederhana, tetap saja Defender memiliki fans fanatik. Bukan karena kemewahan, kenyamanan, atau fitur-fitur mutakhir, tapi Defender dicintai oleh para penggemarnya karena kesan robust yang dimilikinya semenjak terlahir ke dunia. Sebelum menutup video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, serta aktifkan loncengnya agar kamu dapat notifikasi video menarik terbaru dari kami. Sampai jumpa, gaspol!